Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini hari Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025 dan saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Live at Peace atau hidup berdamai. Yang akan saya ambil nanti dari kitab Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Kita awali dengan doa. Bapa, kami terima kasih kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami saat kami lakukan. Berbicara kepada kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sedapat-dapatnya, ini kalimat penting ya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ini hak prerogatifnya ini. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebuah pembahasan yang akan kita cernakan secara dalam hari ini. Ayat yang sangat penting. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Sebuah perguruan tinggi di daerah kami menurut si penulis ini, yang nggak jelas siapa namanya, disingkat dengan WEC, memiliki upacara tahunan yang menarik, yaitu tarik tambang. Dua tim berlatih dan mempersiapkan diri untuk bersama-sama menarik ujung tali mereka guna memenangkan kompetisi dan menghindari galian lumpur di tengah-tengah mereka, serta berhak menyombongkan diri selama setahun ke depan. Kompetisi itu menyenangkan, namun dapat menjadi sesuatu yang menegangkan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita kerap kali menghadapi tantangan dalam belajar bagaimana caranya agar dapat menarik bersama-sama. Bekerja sama pengertian lainnya. Bukan saling bersaing di dalam gereja. Kepentingan diri, agenda pribadi, dan pergumulan akan kekuasaan dapat menjadi penghalang bagi pelayanan yang tulus serta karya Kristus dapat terhambat akibat perilaku manusia-manusia ini. Begitulah kejadian di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana ia harus memohon sebagai pimpinan, dia memohon kepada Yudia dan Sintik supaya mereka sehati sepikir, tidak boleh memanipulasi, tidak boleh memikirkan sesuatu selain daripada mengatakan kebenaran. Karena sifat manusia dapat mengatakan sesuatu yang kelihatannya benar tapi bersifat manipulasi. Rasul Paulus melarang akan hal ini. Gesekan pribadi di antara mereka menciptakan batu sandungan bagi pelayanan rohani mereka. Dan tarik tambang mereka membahayakan hidup gereja, bahkan hidup dalam persahabatan antara sesama saudara. Paulus memohon agar mereka menarik bersama-sama dan bekerja sama untuk menghormati Sang Tuhan Yesus Kristus. Permohonan tersebut berlaku juga bagi kita hari-hari ini. Saat kita merasa jauh dari rekan-rekan kita semua,
orang percaya, kita harus mencari kesamaan dalam juru selamat. Jangan sampai kita menunjukkan kesamaan yang semu dalam tanda petik kesamaannya, tapi sebenarnya semu, karena tujuan kita adalah memanipulasi, mencari keuntungan diri sendiri. Rasul Paulus mengecam keras akan hal-hal yang seperti ini. Gereja bukanlah tempat untuk bertarik tambang, bukan tempat untuk berkompetisi, bukan tempat untuk memanipulasikan. Kita harus bekerja sama bagi kemajuan kerajaan Allah. Dia dapat memakai kita melalui cara-cara yang indah jika kita mengesampingkan perbedaan pribadi, agenda pribadi yang ada pada kita, dan mari kita menarik tali bersama-sama agar nama Tuhan yang kita sembah itu dapat dipermuliakan. Seorang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menolak ini pilihan untuk hidup berdamai dengan saudara seiman lainnya, tidak dapat hidup berdamai dengan Allah Bapa. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini merupakan nasihat yang sangat berguna yang berasal dari Rasul Paulus yang mendorong orang percaya untuk secara aktif mengupayakan hubungan yang harmonis. Mari kita bedah ayat ini agar kita dapat memahami makna daripada ayat ini dengan baik. Perkataan sedapat-dapatnya adalah perkataan yang memberikan makna bahwa perdamaian penuh dengan semua orang tidak selalu dapat dicapai. Sedapat-dapatnya kamu usahakan ini, tapi itu bukan bergantung kepada kamu seorang diri, tapi juga bergantung kepada pihak lain. Kalau pihak lain seakan-akan menerima tapi ingin memanipulasikan engkau, ini akan menimbulkan bentrokan-bentrokan di masa yang akan depan. Akan ada keadaan di mana orang tidak mau berdamai, menolak untuk berdamai, atau secara aktif menentang perdamaian. Rasul Paulus maksudnya tidak memerintahkan penerimaan perdamaian yang pasif atas semua perilaku atau kompromi kebenaran demi perdamaian. Jadi menghalalkan segala sesuatu for the sake of tanda petik damai. Sebaliknya ayat ini menyiratkan bahwa kita harus mengupayakannya. Jika terjadi perselisihan dari pihak kita, kita harus menawarkan perdamaian, mencoba untuk menjelaskan di mana letak timbulnya konflik tersebut. Sudah barang tentu tidak selalu akan berhasil karena pihak lain selalu akan ada pihak yang menganggap diri mereka benar dan menolak untuk diberi penjelasan. Kita harus back off dalam hal ini. Dengan mengetahui bahwa faktor eksternal terkadang dapat membuatnya mustahil. Kita nggak harus memaksakan. Sekalipun kita melihat sesuatu sisi yang salah dari pihak lain, kita tidak perlu memaksakan membuat orang itu mengerti agar dapat membuat perubahan. Kita nggak perlu seperti sesuatu seperti itu. Nah, faktor eksternal ini tidak bergantung pada kita. Artinya, kita tidak dapat mengontrol faktor eksternal ini. Kita tidak dapat mengontrol pihak lain agar mau berdamai dengan kita. Nggak bisa ini. Itu pilihan. Perkataan sedapat-dapatnya ini menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada pundak orang Kristen, pada pundak orang percaya. Ini berarti kita harus melakukan bagian kita dalam mengupayakan perdamaian. Kita tidak boleh menjadi penyebab konflik, nggak boleh. Menyimpan dendam, nggak boleh. Membalas dendam tidak boleh. Atau membiarkan kesombongan. Ego, aku nggak mau negor lagi, aku nggak mau ini lagi. Nggak bisa, kita harus memulai ini. Inilah yang dinilai oleh Bapa seiring dengan karakter Kristus itu merendahkan diri. Dia yang tidak bersalah dibikin seolah bersalah. Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia datang ke dunia. Merendahkan diri mencapai, merangkul orang-orang berdosa ini. Jika kita tahu persis kita berada di pihak yang benar, kita tetap harus reach out kepada mereka. Ini penaklukan diri. Seringkali memang terjadi salah pahaman. Dia melakukan ini kepada gua karena gua yang benar, makanya dia melakukan ini. Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Itulah ego itu sendiri.
yang harus kita matikan di dalam ini, karena Allah yang tidak dapat diperolok-olok ini melihat kesungguhan hati kita ini. Ini yang menentukan. Jangan sampai prasangka-prasangka negatif kita karena kita memikirkan, orang akan memikirkan kita terlalu lemah. Padahal kita mengusahakan perdamaian itu, jangan sampai perkataan sedapat-dapat ini di mana kita diminta untuk mengupayakan ini, untuk terjadi rekonsiliasi, justru karena ego kita menghalangi perdamaian itu untuk dapat berdamai. Kita perlu memeriksa diri untuk memastikan tindakan dan sikap kita berkontribusi pada perdamaian, bukan perselisihan. Dan pada akhirnya kita perlu menempatkan batasan-batasan yang sehat terhadap kejahatan-kejahatan, terhadap perilaku-perilaku manipulatif yang sangat jahat. Kita perlu menempatkan batasan, bukan membiarkan for the sake of peace. Enggak seperti itu juga. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan siapa? Dengan semua orang. Ini adalah perintah untuk secara aktif mencari dan memelihara perdamaian itu sendiri. Dalam perdamaian, perkataan ini menunjukkan keadaan perdamaian yang berkelanjutan. Bukan hanya satu kali dan kemudian nggak ngomong atau saling menjauh. Bukan. Ini berkelanjutan. Terus menerus kita reach out. Kita tetap mengusahakan perdamaian ini. Yang dimaksudkan oleh Alkitab, jangan sampai konflik itu berasal dari diri kita. Itu yang tidak diingini oleh Alkitab. Kita tetap merangkul, menunjukkan perhatian kita, menunjukkan interest kita dalam kehidupan orang-orang ini yang betul-betul kita care about. Itu penting. Bahwa mereka mengerti atau tidak mengerti urusan mereka dengan Tuhan. Jadi, dengan semua orang, kita harus mengusahakan perdamaian dikatakan menandakan bahwa ini berlaku untuk semua orang. Artinya bukan hanya orang percaya, tapi juga termasuk orang tidak percaya, teman, keluarga, bahkan musuh. Kalau mereka lapar, beri mereka makan. Kalau mereka haus, beri mereka minum. Kalau kamu melakukan ini, kamu menumpukan bara api di atas kepala mereka. Nanti saya jelaskan apa artinya menumpukan bara api di atas kepala itu. Bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif. Ini tidak berarti kita harus setuju dengan semua orang atau memaafkan tindakan mereka seakan-akan tidak pernah terjadi. Atau menutup sebelah mata terhadap kejahatan yang mereka lakukan atau yang dilakukan mereka. Tetapi kita harus berusaha untuk tidak menimbulkan konflik dan pertikaian di pihak kita. Dari pihak kita jangan. Kita menawarkan perdamaian, menunjukkan di mana letak kesalahan tersebut. Jika mereka menutup diri, pokoknya dalam pikiran gua sudah seperti ini, ya begitu, kita harus back off. Nggak ada gunanya. Itu diteruskan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan sadar. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Bagian kita sudah selesai. Konteks dan implikasi yang lebih luas dari Roma 12 ayat 18 ini memberikan pengertian yang lebih luas pada kita saat kita membaca seluruh perikop mulai dari ayat 9 hingga ayat 21. Dan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 memberikan petunjuk praktis tentang apa artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saya pernah membahas ini secara detail tahun lalu. Nah, ini termasuk kasih yang tulus, melayani orang lain, kerendahan hati, dan mencoba mengerti posisi orang lain agar kita dapat menghindari konflik. Karena itu saya katakan back off dulu. Mungkin orangnya lagi overwhelmed. Mudah-mudahan dia melihat kembali, meninjau ulang ini self-reflection yang dianjurkan oleh Alkitab sebagai buah roh itu sendiri. Self-reflection ini penting. Kalau orang itu menolak untuk melakukan self-reflection dan tetap memikir dia benar, walaupun sesuatu itu terjadi dari pihak dia, kita yang back off. Tapi pastikan diri kita sendiri juga melakukan self-reflection dan mempelajari akan hal ini. Sehingga kita tidak menimbulkan konflik. Itu penting. Tidak membalas dendam. Ayat ini terkait erat dengan ayat sebelumnya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagi siapa? Semua orang.
Dan ayat berikutnya dalam Roma 12 ayat 19, jangan menuntut pembalasan. Tuhan yang akan membalas itu pada posisi kita. Panggilan untuk hidup damai secara intrinsik terkait dengan penolakan terhadap pembalasan dendam dan komitmen untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, sudah ada ayatnya dalam Amsal 17 ayat 13. Nggak usah pusing tentang hal itu. Ya, mereka akan mengerti sendiri suatu saat pada waktu tangan Tuhan mulai beraksi. Nah, dengan berjuang untuk mendapatkan perdamaian ini, berdamai dengan orang lain, orang Kristen menunjukkan cara hidup yang berbeda, yang bertentangan dengan kecenderungan alami dunia terhadap pembalasan dendam dan konflik. Sikap seperti ini dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi kuasa Injil yang membawa transformasi. Kalau kita membalas seperti orang dunia melakukan itu, bedanya kita dengan orang dunia itu apa? Sama aja. Sehingga kita tidak mempunyai kesaksian di dalam kehidupan ini. Orang mengatakan munafik. Kesaksian apa yang ingin dapat kita sampaikan di dalam hal ini? Nggak ada. Meskipun kita harus melakukan bagian kita, ayat tersebut secara implisit mengakui bahwa kedamaian sejati seringkali berada di luar kendali kita. Ada kalanya orang menolak untuk berdamai, nggak mau. Perang terjadi, perselisihan terjadi, perkelahian terjadi, perceraian terjadi, dan sebagainya ini. Dalam kasus seperti ini, orang percaya telah memenuhi tanggung jawab mereka dengan melakukan semua yang bergantung pada mereka dan mereka mengupayakan itu terjadi. Dan hasilnya sudah barang tentu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti tentang hal ini. Jika kita menutup sebelah mata terhadap kejahatan, terhadap manipulasi yang terjadi, hanya untuk menghindari konflik, hanya untuk menghindari konflik for the sake of peace, untuk berdamai. Damai seperti ini bukanlah damai yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita tidak dapat membiarkan kejahatan terjadi atau orang lain dimanipulasikan, menutup mata supaya jangan ribut, supaya tetap damai. Ini damai tanda petik, bukan damai yang dimaksudkan oleh Alkitab. Penting untuk dipahami bahwa kedamaian dengan cara apapun dalam arti damai yang dipaksakan, dihalalkan, tidak dianjurkan oleh Alkitab. Jika menjaga kedamaian mengharuskan kita mengorbankan kebenaran Alkitab atau terlibat dalam dosa dengan menutup mata, maka kedamaian tidak mungkin terwujud menurut cara kita. Dan kita tidak diharapkan untuk mengejarnya dengan cara seperti itu. Paulus misalnya terkadang harus memperjuangkan kebenaran bahkan jika itu menimbulkan konflik. Dia konfront Rasul Petrus yang lebih senior dari dia tentang persoalan di belakang punggung orang. Rasul Petrus makan dengan orang-orang jental, orang-orang tidak bersunat istilah Alkitab. Di depan Rasul Paulus dan orang-orang yang lainnya, dia menolak untuk makan bareng, makan bersama dengan orang-orang jental atau orang-orang tidak bersunat ini. Rasul Paulus mengkonfront dia, mengatakan, munafik kamu. Ini konfront. Dengan harapan terjadi perubahan di dalam kehidupan Petrus. Dan Tuhan berbicara kembali dengan dia, dengan menunjukkan, kalau ingat, ada seperti kain turun ke bawah dan menunjukkan segala binatang yang haram untuk dimakan, makan, kata Tuhan. Petrus mengatakan, aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang haram. Tuhan mengatakan, apa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, jangan diharamkan oleh manusia. Karena itu pergi. Dia ingin menginjil juga, Tuhan ingin menjangkau juga orang-orang lain di luar orang Yahudi ini. Hasil akhirnya penting banget di dalam hal ini. Apa yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Intinya, Roma 12 ayat 18 menyerukan orang percaya untuk menjadi pembawa damai yang proaktif, mengambil sikap inisiatif, setiap inisiatif dalam kemampuan mereka untuk hidup dalam harmoni, keharmonisan dengan semua orang. Sambil menyadari bahwa mungkin ada situasi-situasi tertentu
di mana kedamaian benar-benar tidak mungkin terjadi karena tindakan atau sikap orang lain tersebut. Memanipulasikan, ini paling sering terjadi. Berdamai dimanipulasikan, berdamai dimanipulasikan. Tidak melakukan sesuai dengan apa yang diucapkan, tapi dimanipulasikan, direncanakan. Ini sangat melukai. Dalam kasus tersebut, tanggung jawab kita terpenuhi dengan memastikan bahwa kita bukan sumber konflik, tapi pihak yang lain. Roma 12 ayat 19 adalah ayat yang dibangun di atas instruksi ayat sebelumnya, itu ayat 18 yang barusan kita selesai bahas. Untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Melunak di sini dia. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dia buka dengan demikian dalam ayat 19. Untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, kita perlu membaginya kembali menjadi beberapa komponen penting. Yang pertama kita lihat di sini, komponen itu adalah terdiri seperti berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Do not take it to your own hand. Ya. Paulus menggunakan istilah ini yang penuh kasih sayang untuk menyapa orang-orang percaya di Roma, menekankan kasih dan perhatian yang dalam terhadap kesejahteraan rohani mereka. Sebagai pemimpin rohani kita wajib melakukan ini, merendahkan diri kita, menyapa mereka dengan baik. Dan itu tergantung kepada mereka. Ucapan yang lembut ini menggarisbawahi pentingnya dan sulitnya perintah yang akan kita berikan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Diingatkan ini, jangan. Seringkali pada waktu pembalasan datang, orang yang menderita ini juga nggak ngerti. Sehingga dia juga nggak bertobat, bahkan bertambah jahat. Padahal kalau dia mengerti tentang ini, hukuman yang aku terima, konsekuensi yang harus terima. Kenapa nggak berbalik daripada kejahatan tersebut dan berubah? Sehingga berkat Tuhan dapat datang dalam kehidupan ini. Biasanya kan orang lupa dan diperingati nggak boleh. Ini adalah larangan langsung terhadap pembalasan pribadi. Kata Yunani ekdikeo berarti menghukum, sorry, membalas dendam, membersihkan, menyapu bersih. Paulus memberitahu orang percaya untuk tidak mengambil masalah keadilan dan pembalasan ke tangan mereka sendiri. Kecenderungan alami manusia ketika disakiti adalah mencari pembalasan dendam, mata ganti mata istilah mereka. Istilah Alkitab sebetulnya ini. Tapi sering dikutip pada hari-hari ini. Paulus secara tegas melarang ini. Bukan tugas kita untuk memberi hukuman atau mencari kepuasan pribadi melalui balas dendam. Tuhan counter ini. Jika orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Jika orang minta berjalan 1 mil, berjalan dengan mereka 2 mil. Jika orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Dan Yesus melakukan ini di kayu salib. Jelas di dalam hal ini. Kemudian dia berkata, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Jangan mengambil alih tugas Allah, karena kita bukan Allah. Tugas Allah melakukan pembalasan itu. Itu bukan tugas kita. Itu hak prerogatif Tuhan yang tidak boleh kita sentuh. Tapi berilah tempat atau ruang. Nah, frasa ini secara harfiah berarti memberikan tempat atau memberikan ruang untuk. Ini menyiratkan, minggir dong. Berikan tempat untuk sang paduka. Dan membiarkan sesuatu yang lain, yaitu Yesus Kristus dalam hal ini, untuk menempati ruang di mana keinginan kita untuk membalas dendam mungkin berada. Kita minggir, kita mundur, back off. Makanya orang-orang dunia sangat takut jika orang Kristen disakiti mereka nggak balas, tapi justru berlutut dan melaporkan itu kepada Bapa mereka. Sangat ditakutin. Itu yang terjadi pada waktu penganiayaan yang terjadi di
Mesir di bawah pimpinan Firaun 400 tahun mereka dianiaya. Mereka menjerit. Alih-alih mengisi ruang itu dengan kemarahan dan rencana pembalasan kita sendiri, kita harus menyerahkan kemarahan kita ini kepada Dia yang berwenang untuk melakukan pembalasan tersebut. Yang sering orang lakukan itu adalah saking marahnya. Racun kemarahan itu membunuh. Kita minum racun itu, tapi kita berharap orang lain yang mati. Mana mungkin terjadi? Kita yang minum racun itu. Kita memegang bara api kemarahan ini, tapi kita berharap orang lain luka. Padahal tangan kita menggenggam yang luka. Kemarahan-kemarahan seperti itu. Ingin balas. Untungnya apa di dalam hal ini? Yesus kalau mau melakukan pembalasan itu, dia sudah mendemonstrasikan pada waktu dia tangkap. Siapa yang kau cari? Di Taman Getsemani. Para saudara ini dan orang-orang Farisi ini. Yesus dari Nazaret. Ia berkata, akulah dia. Mereka terjerembab ke belakang. Apakah mereka tidak mengerti bahwa Yesus ini tidak dapat dijamah? Tapi kemudian demi untuk memenuhi visi Allah, dia membawa misi itu menggenapi dan mengatakan ini aku, lepaskan my disciples, let them go free. Ini aku bawa. Seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab. Dan orang-orang lain tidak ngerti bahwa dia nggak bisa dijamah. Tapi dia memberikan dirinya. Mengorbankan dirinya untuk kita. Dan kita seringkali lupa ini. Harusnya kita ingatkan diri kita setiap hari. Tapi berilah tempat kepada murka Allah. Meskipun kata Allah tidak secara eksplisit muncul dalam setiap manuskrip Yunani, di sini konteks dan kutipan berikut memperjelas bahwa Paulus merujuk pada murka ilahi. Berilah tempat kepada murka Allah. Murka di sini merujuk pada kemarahan Allah. Karena keadilan Allah dilanggar. Ketentuan Allah dilanggar. Kekudusan Allah dilanggar. Karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah itu. Jika manusia, anak-anak Tuhan ini diperlakukan dengan sedemikian rupa, mereka melakukan itu terhadap Tuhan itu sendiri. Itu perkataan Alkitab. Ya. Jadi murka di sini merujuk pada kemarahan Allah yang benar dan tujuan yang ditetapkan untuk menghakimi dan menghukum kejahatan. Itu bukan emosi manusia yang mudah berubah, tetapi respon yang kudus dan adil terhadap dosa. Orangnya jika bertobat diampuni, dosanya ditanggungkan kepada Yesus, tapi konsekuensi dosa mereka tetap berjalan. Daud berzina dengan Batsheba. Nabi Nathan datang, dia bertobat. Kamu nggak akan mati, dikatakan Nabi Nathan. Tapi anak dalam kandunganmu sebagai buah dosa, konsekuensinya akan mati. Ini adalah poin krusial. Kita harus mempercayakan kesalahan yang dilakukan terhadap kita kepada pengadilan tertinggi, yaitu pengadilan Allah. Setelah itu nggak ada lagi naik banding, nggak ada, that's it. Kita mengakui bahwa Allah adalah hakim tertinggi, di luar dia nggak ada. Dan hanya dia yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Kemurnian motif. Nggak ada yang lain selain daripada motif yang murni. Dan hanya dia yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Kemurnian motif dan wewenang untuk melaksanakan keadilan sejati. Ketika kita mencoba untuk membalas dendam, penilaian kita dikaburkan oleh emosi pribadi. Kemarahan kita ini menutupi sesuatu yang adil. Kita nggak dapat. Besok, lusa, ini pikiran ini terus aja bekerja. Bagaimana ya, kata apa lagi ya, bagaimana aku menjebak dia ya. Nggak dapat sehari ini, minggu depan, bulan depan. Rasanya seperti ada kepuasan pada nih hati yang penuh dengan kejahatan ini tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya berdoa jika hati kita dipenuhi dengan itu? Ya, kita mencoba membalas dendam. Penilaian kita dikaburkan oleh emosi pribadi kita, kemarahan kita, bias, dan pemahaman yang terbatas tentang semua faktor yang terlibat. Yang lalu saya berkata, bisa nggak kita menembus pandang bayi yang bermain lumpur yang kelihatan kotor? Kita melihat bayi yang bersih yang sebelum bermain lumpur. Tuhan melihat itu. Manusia yang diciptakan dalam keadaan bersihnya sebelum ada dosa.
Dia menghapuskan lumpur dosa tersebut. Sehingga kita bisa dengan motif seperti itu hidup dalam perdamaian. Sudah barang tentu orang lain tidak memiliki pikiran yang sama. Apalagi orang yang tidak percaya. Orang percaya aja tidak mengingini perdamaian jika itu ditawarkan. Aku benar, kamu yang salah. Tapi Tuhan yang menentukan ini kan, kata Alkitab. Back off dalam keadaan demikian for the sake of peace. Orang itu sudah diberitahu, ya sudah. Mereka nggak mau berdamai, itu pihak mereka. Orang Kristen bebas. Tapi kalau kita yang membawa konflik ini, kita bertanggung jawab. Karena Alkitab sudah mengatakan usahakan perdamaian itu. Kemudian dikatakan ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebab ada tertulis, perkataan sebab ada tertulis. Dalam hal ini, Paulus mengacu pada otoritas kitab suci. Ada tertulis. It is written. Yesus juga mengatakan itu kan, otoritas dari Alkitab. It is written. Dia berbicara kepada setan itu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Paulus mengacu pada otoritas kitab suci dengan mengutip dari Ulangan 32 ayat yang ke-35. Ya. Ini menunjukkan bahwa prinsip hak eksklusif Allah untuk membalas dendam berakar sangat kuat sejak dari dalam perjanjian lama sampai sekarang. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Hakku bukan hak kamu. Karena aku Allah yang maha tahu, maha sempurna, maha kudus, murni. Akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan karena semuanya akan benar motifnya. Ini adalah pembenaran teologis inti untuk perintah tersebut. Untuk memberikan ruang pada Allah melakukan pembalasan. Pembalasan adalah hakku. Ini mengatakan hak prerogatif tunggal Allah dan kepemilikan atas pembalasan. Hakku, milikku. Ini berarti bahwa pembalasan adalah miliknya secara eksklusif karena itu tidak boleh kita membalas. Akulah yang menuntut pembalasan, dilanjutkan kan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan ini penting banget. Ini adalah janji Allah, firman Allah. Dia memang akan menegakkan keadilan dan memberi ganti rugi atas kesalahan yang timbulkan pihak lain atas kehidupan anak-anaknya ini. Kata Yunani antapodidomi berarti membayar kembali sebagai balasan, memberi ganti rugi atau mewujudkan pembalasan. Kata ini meyakinkan kita bahwa tidak ada kesalahan yang tidak akan ditindaklanjuti dalam keadilan Allah yang sempurna. Konteks dan implikasi yang lebih luas. Percaya pada keadilan Allah. Kita harus memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ayat ini merupakan panggilan untuk percaya secara radikal pada keadilan Allah yang sempurna, kemurnian motif Allah yang sempurna. Ayat ini membebaskan orang percaya dari beban mencari balas dendam pribadi dengan motif yang salah, yang seringkali mengarah pada siklus kepahitan, mengarah kepada konflik yang semakin meningkat, dan akhirnya menyimpang dari keadilan. Kita harus menghindari pembalasan dendam yang menuju kepada dosa. Karena sudah dilarang oleh Alkitab. Ketika kita mencari balas dendam, kita seringkali bertindak berdasarkan kemarahan yang berakhir dalam hal berbuat dosa. Kesombongan kita, pride kita, keinginan untuk menyakiti. Bahkan lebih sakit, lebih sengsara dari apa yang kita alami. Itu keinginan manusia. Hal ini menempatkan kita pada level yang sama dengan orang yang bersalah kepada kita dan bertentangan dengan karakter seperti Kristus yang Paulus dorong untuk diwujudkan oleh semua orang percaya. Ajaran ini memisahkan orang Kristen dari dunia. Jangan membalas, ini khasnya orang Kristen, khasnya Kristus. Sementara dunia sering menuntut pembalasan, orang percaya dipanggil untuk memiliki standar yang lebih tinggi, yang memiliki karakter Allah, mencerminkan karakter Allah yang sabar dan adil. Bahkan panggilan untuk pasif dalam semua keadilan. Bukan panggilan untuk pasif. Saya ulang, bukan panggilan untuk pasif dalam semua keadilan. Artinya apa? Penting untuk membedakan antara pembalasan dendam pribadi dan pengejaran keadilan yang sah melalui otoritas hukum
dan pemerintahan yang mapan. Serahkan itu kepada pemerintahan yang sah, kepada Kristus, otokrasi. Seperti yang dibahas Paulus dalam kitab Roma pasal 13. Roma 12 ayat 19 adalah tentang pembalasan dendam pribadi, bukan tentang penghapusan kebutuhan akan keadilan atau peran pemerintah dalam hukum pelaku kejahatan. Kita harus memberikan ruang kepada Kristus mengambil alih itu. Itu hak prerogatif. Bukan hak kita, hak Tuhan. Pernah dengarkan istilah hurt people, hurt people? Orang disakiti akan menyakiti orang lain sampai kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan berdamai dengan orang tersebut. Sekalipun orang itu tidak berdamai tapi dari pihak kita, kita bukan pencetus konflik lagi, sehingga kita pun dapat berdamai dengan diri kita, maka kita tidak akan menyakiti keturunan kita. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ayat ini, konteks yang lebih luas dari Roma 12 secara kuat menyiratkan bahwa menahan diri dari pembalasan dendam terkait dengan mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka seperti yang terlihat di ayat berikut. Roma 12 ayat 20. Nah, singkatnya, Roma 12 ayat 19 ini adalah perintah bagi orang percaya untuk melepaskan dendam pribadi mereka. Ayat 18 tadi, ayo berikan tempat kepada Tuhan. Ayat 19, jangan balas dendam yang bersifat personal. Tapi percayakan itu kepada Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk membalas ini. Mempercayakan semua hal yang berkaitan dengan pembalasan kepada Tuhan. Don't take it to our own hands. Jangan ambil alih itu. Ini adalah tindakan iman yang mendalam, mengakui bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan sempurna yang akan pada waktunya dan dengan caranya sendiri membalas setiap kesalahan. Ini membebaskan orang percaya dari jalan balas dendam pribadi yang menguras tenaga dan merusak serta memungkinkan mereka untuk fokus pada kehidupan yang berpusat pada kasih dan kedamaian Tuhan. Ini akan menimbulkan faktor yang lebih panjang jika kita tidak dapat memberikan tempat dan ruang kepada Allah untuk balas dendam. Kepahitan akan muncul. Kita akan dikejar-kejar oleh pikiran yang negatif seperti itu. Kita dikontrol oleh faktor eksternal. Orang itu nggak tahu sudah ada di mana. Kita masih terngiang-ngiang seakan-akan itu masih fresh terjadi di hadapan kita. Kita dikontrol oleh faktor eksternal ini. Yang masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Roma 12 ayat 20 adalah ayat yang kuat yang memanggil orang percaya untuk memberikan tanggung jawab, memberikan tanggapan yang radikal terhadap musuh-musuh mereka. Mengutip langsung dari kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 21 dan 22. Dinyatakan, jikalau seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan roti. Jawaban orang dunia, dia salah kok. Why? Kan gitu. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Jangan air racun ya, betul air murni berikan. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Perhatikan baik-baik apa konteks dari menimbun bara api di atas kepala. Bukan yang negatif, bukan mencelakakan orang. Perhatikan baik-baik nanti ya. Nah, berikut ini kita pelajari makna daripada ayat ini ya. Roma 12 ayat 20 yang dikutip dari Amsal 25, 21, 22 ini. Nah, konteks dalam Roma 12, ayat ini muncul dalam bagian yang lebih besar dari Roma pasal 12 sampai pasal 15. Di mana Paulus menguraikan kehidupan Kristen yang praktis, menekankan kasih, kerendahan hati, dan perbuatan baik. Dan tidak terjebak dalam pembalasan pribadi. Secara khusus, Roma 12 ayat 17 sampai 21 membahas tema pembalasan dendam dan rekonsiliasi. Dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19, Paulus pertama-tama memerintahkan orang percaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Api tidak dapat dipadamkan dengan api, kira-kira begitu. Dan tidak membalas dendam, tetapi sebaliknya memberikan kesempatan bagi murka Allah. Sebab pembalasan itu adalah hakku, kata firman Tuhan. Akulah yang akan membalas, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini menyiapkan panggung bagi perspektif ilahi tentang keadilan dalam arti yang sesungguhnya. Roma 12 ayat 21, bagian ini berpuncak pada prinsip utama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Ayat ini memberikan kunci untuk memahami tujuan tindakan yang dijelaskan dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Bagian ayat ini adalah perintah langsung untuk menunjukkan kebaikan yang aktif dan nyata kepada mereka yang memusuhi kita. Ini bukan tentang penghindaran pasif, tetapi tentang kebijakan proaktif. 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 Hal ini sejalan dengan ajaran Yesus tentang mengasihi musuh kita. Seperti yang tercantum dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Ya. Ini ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Dan tema Alkitab yang sangat luas tentang menunjukkan belas kasihan bahkan kepada mereka yang menganiaya kita. Beri makan kalau mereka lapar. Beri minum jika mereka haus. Beri tumpangan. Hal-hal yang lainnya seperti itu. Hal ini menekankan kasih yang praktis. Mereka lapar ya praktisnya kasih makan. Mereka haus ya praktisnya berikan minum. Memenuhi kebutuhan dasar ini, lapar dan haus, adalah ekspresi dasar dari kepedulian. Bahwa kita tidak membalaskan dendam. Lapar loh, bagus. Biar mati sekalian. Jangan gitu. Lapar, ini makan yuk, makan. Aku haus, yuk minum, yuk minum. Tindakan yang berlawan dengan intuisi kita. Hal ini bertentangan dengan kecenderungan alami manusia yang seringkali mencari pembalasan atau ketidakpedulian dan ingin melihat orang lain juga sengsara. Why? Mencerminkan karakter Allah. Allah menunjukkan kebaikan kepada manusia bahkan ketika kita adalah musuh-musuhnya. Ketika kita musuh-musuh Allah, kita mau begitu dimusuhi oleh Allah? Enggak. Allah tetap meraih kita, mencintai kita, menawarkan perdamaian dengan Bapa melalui dirinya. Kita yang menolak. Allah telah selesai dengan tugasnya mengutus Yesus mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kita. Hal yang sama yang kita lakukan, kita raih orang tersebut. Jika orang tersebut menolak, kewajiban kita telah selesai. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepala mereka. Ayat 20 kan? Ini penting. Dengarkan baik-baik ini. Ini adalah bagian yang paling sering diperdebatkan dan menarik dari ayat tersebut. Ada beberapa interpretasi tentang menumpukan bara api di atas kepala. Yang pertama itu adalah menimbulkan rasa malu dan keyakinan menuju pertobatan. Ini adalah interpretasi yang paling diterima secara luas dan sesuai dengan konteks teologisnya. Menumpukkan bara api dipahami secara metaforis untuk merujuk pada rasa malu, rasa bersalah, atau penyesalan yang kuat yang mungkin dirasakan musuh ketika bertemu dengan kebaikan yang tidak terduga alih-alih pembalasan. Nah, rasa malu ini idealnya akan menuntun pada perubahan hati dan pertobatan. Perhatikan ini baik-baik. Bara api yang menyala adalah pembakaran moral atau psikologis, bukan pembakaran fisik. Saya ulang, bara api yang menyala yang ditumpuk di atas kepala tersebut adalah pembakaran moral atau psikologis, bukan pembakaran fisik. Pandangan ini menekankan kepada kekuatan transformatif dari kasih dan pengampunan. Orang yang diperlakukan dengan baik pada saat mereka berpikir ulang, self-reflection, dan menyadari kesalahan mereka. Rasa penyesalan tersebut menghakimi mereka. Rasa penyesalan tersebut menuduh mereka. Rasa penyesalan tersebut itulah hukuman yang mereka terima. Bagaikan bara api ini sendiri yang adalah kebaikan yang diberikan. Ada juga pengertian tentang bara api yang melambangkan. Orang dulu, jika ingin menanam, mereka butuh bara api. Nggak ada kompor LPG seperti hari ini atau kompor listrik. Nggak ada. Mereka nggak bisa masak. Ayo, berikan mereka ke dalam ember yang dibawa mereka. Itu bara api. Dan kemudian mereka taruh kain seperti yang di Indonesia orang berdagang. Ada kain yang taruh di atas kepala, kemudian keranjang itu. Nah, ini ditaruh di sana. Jadi kita melakukan kebaikan agar mereka dapat menanak di rumah, memasak di rumah. Mujur ya,
Ada orang yang memberikan ini sehingga aku dapat melangsungkan kehidupanku. Nah, mudah-mudahan dia bertobat. Aduh, orang ini begitu baik kepadaku. Kenapa aku berbuat jahat kepada dia? Ini merupakan konsekuensi dan dia menghakimi melalui perasaan guilt ini sendiri yang akan membawa dia kepada pertobatan yang transformatif. Jadi kita perlu di sini rasa malunya ini, ya. Beberapa ahli teologis juga menghubungkan hal ini dengan adat Mesir kuno, hal yang mirip-mirip tapi lain juga, di mana seorang pembawa panci berisi bara api di atas kepalanya sebagai tanda pertobatan. Meskipun kaitan historis khusus ini masih diperdebatkan, gagasan pertobatan melalui rasa malu tetap konsisten. Ada rasa malunya. Intensifikasi penghakiman ilahi. Beberapa penafsiran menyatakan bahwa bara api mengacu pada peningkatan kutukan atau penghakiman yang akan dihadapi musuh yang tidak bertobat atau menolak untuk bertobat dari Tuhan jika mereka terus bersikap bermusuhan meskipun telah menerima kebaikan. Diberikan kebaikan, dibalas kejahatan, diberikan kebaikan, dibalas kejahatan, diberikan kebaikan, dimanipulasi lagi. Saat itu Tuhan membalaskan ini. Amsal 17 ayat 13 mengatakan, jika orang membalas kebaikan dan kejahatan, maka kejahatan tidak menyingkir dari rumahnya. Ini sebuah ayat yang paling saya takutin atau kita seharusnya takut kepada ayat ini. Sehingga kita tidak melakukan kejahatan terhadap kebaikan yang kita terima. Ingat berkali-kali saya katakan, jangan pernah melupakan kebaikan yang orang berikan kepada kita supaya kita dapat hidup dalam ucapan syukur. Tapi jika saat kita melakukan kebaikan, lupakan supaya kita tidak tersakiti. Meskipun pembalasan dendam pada akhirnya adalah milik Tuhan, pandangan ini menyiratkan bahwa tindakan kebaikan jika ditolak dapat memperburuk rasa bersalah musuh di hadapan Tuhan. Tuhan melihat ini. Namun banyak yang menganggap penafsiran ini kurang selaras dengan semangat kasih secara keseluruhan dan mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Yang penting kita lihat di sini adalah melalui kebaikan tersebut yang tetap kita lakukan, kita berharap He will come to his senses one day and bear the fruit worthy of repentance. Bahasa figuratif untuk penderitaan, kesusahan. Penafsiran yang lebih umum adalah bahwa bara api hanya menandakan rasa tertekan, kesedihan, atau ketidaknyamanan yang kuat yang dialami oleh musuh. Gak enak banget nih. Bara api di sini, pikirannya dipenuhi oleh penyesalan. Bara api menumpuk di atas kepalanya. Rasa penyesalan, perasaan tertekan karena kejahatannya dibalas dengan kebaikan. Itu menuntut di dalam hatinya sendiri bagi orang yang melakukan self-reflection. Kalau orang tidak melakukan self-reflection, barang tentu tidak dia mengalami hal yang ini. Ini bisa menimbulkan rasa malunya yang tidak tertahan. Bingung atau disonansi kognitif karena kebencian mereka dibalas dengan kasih. Kesimpulan saya dari keseluruhan ini adalah mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Pesan utama di Roma 12 ayat 20 sampai 21 adalah bahwa orang percaya harus secara aktif mengatasi kejahatan melalui tindakan kebaikan yang disengaja daripada dikonsumsi oleh atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Menyerahkan pembalasan sepenuhnya kepada Tuhan karena ini adalah hak prerogatif Tuhan. Peran kita bukanlah untuk mencari pembalasan pribadi mata ganti mata ini, tetapi untuk mempercayai Tuhan untuk menjalankan keadilan. Kekuatan transformatif yang akan kita lihat melalui kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Harapannya adalah untuk menunjukkan kebaikan yang tak terduga dapat memutus siklus permusuhan yang berpotensi menuntun pada pertobatan, rasa malu, atau setidaknya menyoroti kontras antara perilaku mereka dan perilaku kita selaku orang Kristen. Teladan Kristus, panggilan radikal untuk mengasihi musuh ini mencerminkan karakter Tuhan sendiri yang mengasihi kita saat kita masih mengacungkan tangan kita tanda bermusuh kepada Allah. Singkatnya, Roma 12 ayat 20 merupakan petunjuk mendalam bagi perilaku orang Kristen yang mendorong orang percaya untuk menanggapi permusuhan dengan kebajikan aktif.
dengan tujuan akhir mengatasi kejahatan dengan kebaikan dan mencerminkan kasih Allah yang transformatif. Amin. Mari kita tutup terlebih dahulu dalam doa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami menjadi pelaku yang aktif dalam melakukan firman-Mu ini yang memerdekakan kami. Cuman yang dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dengan hati yang tulus, yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, akan diberkati. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rally mohon diri. Shalom.